Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Aprini Asantri Tanggudendo dari PSIKC. Di sini saya akan membahas tentang materi Pancasila untuk memenuhi tugas saya. Di sini judul yang saya akan bahas yaitu hak asasi manusia dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah. Oke, sebelum kita jauh, apa sih hak asasi manusia itu? Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak ia lahir dan kehadirannya dalam dunia itu sudah ada. Jadi, hak ini ada pada manusia tanpa membedakan ras, golongan, agama, jenis kelamin, karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita yang dimilikinya. Masyarakat dari lahir sudah memiliki perlindungan hukum yang sekurang-kurangnya memiliki 3 hak yang tidak boleh diganggu-gugat, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk dianiaya. Itu artinya manusia memiliki perlindungan yang penuh yang tidak boleh diganggu bagi siapa saja, yang artinya bagi siapa saja yang melanggar hak asasi manusia. Hak ini adalah hak untuk hidup di dunia tanpa adanya ancaman yang membahayakan. Hak untuk kebebasan juga dalam melakukan apa yang ia rasa itu masih dalam pandangan normal. Dan hak untuk dianiaya itu karena manusia menginginkan kehidupan yang tenang dan tentram tanpa adanya gangguan dari siapapun. Setiap orang memiliki masing-masing hak. Ada 2 kriteria hak asasi manusia yang harus dipahami oleh setiap orang yang masih menjalankan aktivitas bersosial, yaitu martabat dan kesetaraan manusia, sehingga tidak ada syarat ataupun pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa memiliki hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu bersifat universal atau umum dan berlaku pada semua orang. Semakin berjalannya waktu, hak asasi manusia semakin dibutuhkan, terutama di era digital. Banyak permasalahan yang semakin kompleks, sehingga hukum hadir untuk memberi batasan bagi siapa saja yang dianggap melanggar hak asasi manusia dalam menggunakan dunia digital. Kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, masing-masing tergantung pada suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang yang mempunyai tujuannya masing-masing. Di era digital sekarang, banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan manfaat teknologi pada umumnya. Bahkan oknum tersebut hadir dari orang yang tidak kenal sama sekali sampai orang yang paling dekat. Dalam hal ini, hukum hadir sebagai implikasi terhadap hak asasi manusia di era digital, di mana ini menjadi pondasi agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya menjaga nama baik seseorang, bahkan menjaga data-data penting yang bukan menjadi haknya untuk diketahui, karena hal itu menjadi hak pribadi atau privat. Hukum sebagai penunjang dan mengikat setiap elemen yang ada pada masyarakat bersifat mengikat dan berdampak positif bagi kehidupan dan akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Jadi, sebagai warga Indonesia yang baik, patut kita menggunakan hak asasi manusia atau hak pribadi kita itu dengan baik. Sini juga saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam penegakan hukum, yang dimana ini saat ini tuh telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan di era digital.
Sebenarnya ada banyak manfaat dalam menggunakan teknologi pengenalan wajah dalam penegakan hukum. Salah satunya yaitu meningkatkan efisiensi investigasi. Teknologi ini memungkinkan tersangka dan atau korban dapat diidentifikasi secara cepat dengan membandingkan gambar wajah dengan database yang besar. Selain itu, teknologi ini juga membantu dalam pendeteksi kejahatan, terutama melalui kamera pengintai di tempat umum. Penggunaannya juga dianggap dapat mencegah kejahatan karena pelaku mungkin enggan mengambil tindakan kejahatan jika mereka tahu bahwa mereka dapat dengan mudah diidentifikasi melalui kamera-kamera pengawas ataupun kamera pengintai yang dipasang. Namun, implementasinya juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu kekhawatiran umum adalah pelanggaran privasi, di mana pengumpulan data wajah dalam skala besar seringkali dilakukan tanpa persetujuan individu dan dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak berwenang dan pihak ketiga karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan data, di mana ini dapat memperburuk kekhawatiran yang ada. Itu juga penggunaan teknologi pengenalan wajah ini seringkali mengalami masalah bias algoritmik karena penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan wajah efektif dalam mengidentifikasi wajah dari kelompok etnis tertentu, di mana bias ini menimbulkan risiko kesalahan identifikasi yang dapat menyebabkan penangkapan palsu dan kerusakan reputasi seseorang, yang menunjukkan bahwa teknologi tersebut masih jauh dari kata sempurna. Penyalahgunaan teknologi untuk pengawasan massal juga menjadi perhatian serius karena banyak yang khawatir tentang teknologi ini, di mana dapat digunakan untuk melacak orang tanpa persetujuan mereka, termasuk pengunjuk rasa damai. Hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dalam mengambil bagian kegiatan politik ataupun sosial tanpa rasa takut. Beberapa contoh menggambarkan dampak negatif dari teknologi ini. Contohnya di Amerika Serikat, seorang pria bernama R ditangkap secara keliru setelah salah diidentifikasi oleh algoritma pengenalan wajah. Di Inggris juga penggunaan teknologi ini dipandang sebagai pelanggaran privasi dan memicu protes, di mana salah penangkapan yang dilakukan. Di Tiongkok juga teknologi ini umumnya digunakan untuk pengawasan sosial dan dikritik sebagai alat kontrol sosial yang membatasi kebebasan individu. Jadi untuk mengatasi tantangan ini perlu memperhatikan peraturan yang jelas untuk melindungi privasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Penting juga untuk menguji secara rutin untuk mengurangi bias dan meningkatkan akurasi yang baik. Transparansi dari pemantauan yang ketat memungkinkan penggunaan teknologi ini memaksimalkan untuk manfaatnya itu digunakan dengan baik tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.